Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Baik, Poppy dan juga pemirsa, langsung saja kita lihat data amunisi baru genjot kredit untuk hari ini. Ini adalah fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia tahun 2020. Dimulai tentu saja di awal tahun masih di level 5%. Kemudian 2 bulan berturut-turut diturunkan masing-masing 25 basis poin menjadi 4,75% dan 4,5% sampai Maret. Nah, dari Maret sampai Mei sebetulnya stagnan ya di angka 4,5%. Tapi kemudian berlanjut lagi penurunan selama 2 bulan berturut-turut 25 basis poin. Di Juni kita bisa lihat 4,25%, kemudian di Juli 4%. Nah, 4% ini bertahan cukup lama sampai Oktober, kita bisa lihat angkanya tetap di 4%. Barulah kemudian di 19 November kemarin diumumkan dipangkas lagi 25 basis poin menjadi 3,75%. Selanjutnya kita lihat ini adalah bagaimana pertumbuhan kredit perbankan dan juga DPK, nanti kita lihat di slide berikutnya. Untuk tahun 2020 secara year on year, di Januari 6,1%, kemudian ada sedikit penurunan di bulan Februari, tapi ketika dilanda pandemi di bulan Maret justru ada peningkatan 7,95%. Tapi setelah itu kita bisa lihat terjun bebas ya, dari Maret sampai Juni 5,73, sempat di angka 3%, kemudian 1% di Juni. Ada sedikit bump dari Juni ke Juli, 0,04%, 1,53%, tapi setelah itu kembali terus melambat di Agustus dan kemudian di September, hingga kemudian Oktober tumbuhnya minus 0,47%. Sementara kalau dana pihak ketiga ini kita lihat fluktuasinya lebih fluktuatif memang. Di Januari 6,8, itu sama levelnya masih di bulan Februari, tapi kemudian juga ada kenaikan cukup signifikan di bulan Maret 9,54%. Kemudian kita bisa lihat dari April sampai Juli angkanya kurang lebih di 7-8%. Baru di bulan Agustus naik 11,64%, memuncak di bulan September 12,88%, dan Oktober kemarin turun tipis ya 12,12%. Selanjutnya kita lihat indikator ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini, pemirsa. Inflasi per Oktober ini 1,44% year on year. Kemudian untuk kurs rupiah ke dolar ini year to date terdepresiasi 1,33%. Kemudian neraca pembayaran Indonesia untuk kuartal 3 surplus ya 2,1 miliar US dollar, dan neraca transaksi berjalan Indonesia ini untuk pertama kalinya dalam 9 tahun juga surplus 964 juta US dollar atau 0,36% dari PDB. Cadangan devisa per 31 Oktober 133,66 miliar US dollar. Selanjutnya kita bisa lihat capital adequacy ratio perbankan kuartal 3 23,41%, kemudian ada rasio alat liquid atau DPK Oktober 30,65%, pertumbuhan uang beredar M2 di September 12,3% year on year, dan PMI manufaktur Oktober 47,8%. Selanjutnya kita bisa lihat ini lagi laju PDB. Beberapa kali sudah kita bahas bahwa di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 Indonesia memang sedikit mengalami penurunan. Begitu dimulai dari kuartal 1 sudah 2,97, kemudian di kuartal 2 tumbuh negatif 5,32%. Ada peningkatan di kuartal 3 tapi tetap tumbuhnya negatif yaitu 3,49%. Selebihnya kita mungkin bisa lihat di bawahnya ada Singapura yang selalu negatif, bahkan di kuartal 3 masih minus 7, kemudian Malaysia juga seperti itu, Thailand, dan ada 2 negara yang sudah tumbuhnya positif ya, Vietnam dan kemudian Tiongkok di daftar ini. Sementara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Jepang ini masih tumbuh minus, bahkan Jepang juga lebih rendah dibandingkan Indonesia di kuartal ketiga. Baik, Poppy, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog kami bersama Pak Rian dan juga Mas David. Pak Rian, ini kalau kita lihat data kan ya, di rasio kecukupan modal kita ini terjaga tinggi di 23,41% di kuartal 3. Likuiditasnya juga terjaga begitu ya. Namun BI bilang bahwa ini fungsi intermediasi dari sektor keuangan kita masih sangat rendah. Ini kira-kira kenapa ya, Pak? Ini Poppy menjelaskannya. Capital adequacy ratio yang tinggi tadi, angkanya kurang lebih 23%, itu lantaran perbankannya tidak agresif menyalurkan kredit. Karena tidak agresif penyaluran kredit, bahkan pertumbuhan kredit tahunan itu minus, ya, itu memberikan tambahan di mana
aktiva tertimbang menurut risikonya menjadi kecil. Karena menjadi kecil atau bahkan mungkin malah tidak ada sama sekali, ini membuat kecukupan cadangan minimal perbankan kita menjadi naik. Karena sebagian tidak dioptimalkan untuk menjadi tambahan untuk faktor ATMR-nya, ya, satu. Kemudian di sisi funding atau dana pihak ketiga terjadi kenaikan yang extraordinary kurang lebih 12% year on year. Itu terjadi karena terus terang aja tidak bisa kita katakan itu sebagai by design, tapi itu by accident. Dalam artian ketika masyarakat sedikit mengerem penggunaan dananya untuk tindakan konsumsi maupun tindakan non konsumsi lainnya, otomatis posisi saldo simpanan di perbankan itu dari bulan ke bulan naik terus. Gambarannya gampang. Ketika seseorang memiliki salary bulanan, katakanlah omong kosongnya 10 juta per bulan, dan di dalam situasi normal dia akan spending katakanlah 6 juta, maka dia tinggal punya 4 juta. Ya, gross simpanan yang dia tersisa di simpanannya. Tapi karena ada pandemi COVID, yang biasanya belanja bulanannya itu adalah 6 juta, karena ada COVID mungkin belanjanya tinggal separuh, alias 3 juta rupiah. Nah, sisanya, the rest-nya yang sebesar berapa 7 triliun, itu ngendon, 7 juta maksud saya, itu masih ngendon di simpanan dia di perbankan. Dan ini terjadi di individu-individu customer perbankan. Alhasil, inilah yang menambah posisi BPK di perbankan. Ya, itu penjelasannya. Nah, inilah yang disorotin, yang dipandang dengan kritis oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa kendati karnya cukup, likuiditasnya sangat ample atau sangat memadai, tapi di sisi intermediasinya belum optimal. Belum optimalnya karena tadi sisi demand-nya nggak bergerak. Demand itu adalah demand di real sektor, yang kedua demand di sisi permintaan kreditnya juga tidak tumbuh. Nah, ini yang harus kita bedah, ya, kita petakan apa sebetulnya yang menjadi sebab seperti ini. Jawabannya memang kita semua sudah tahu, Poppy, yaitu ini karena pandemi COVID yang membuat orang dunia usaha mengurangi aktivitasnya. Tapi kan ini tidak bisa terus-menerus seperti ini, ya kan? Karena kita sudah mengalami 2 kuartal berturut-turut kita tumbuh negatif yang membuat ekonomi kita masuk zona resesi, ya kan? Nah, oleh karena itu memang harus ada stimulan tambahan. BI sudah menurunkan suku bunga acuan 25 basis point. Oke, it's good policy, tapi juga itu nggak cukup. Tadi David sampaikan, perlu injeksi tambahan dari sisi fiscal policy-nya yang lebih lebih encourage ya pelaku usaha untuk berani mulai berekspansi. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, dari sisi policy keuangannya rasanya lebih dari cukup. Kita ambil contoh misalnya peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang relaksasi kebijakan restru kredit bermasalah karena COVID, itu di-extend 1 tahun ke depan sampai dengan Maret 2022. Ini karena apa? Karena ini di-trigger baik oleh perbankan maupun oleh dunia usaha yang merasa masih membutuhkan relaksasi ini. Oke, jadi dari sisi kebijakan keuangan sudah lebih dari cukup, dari sisi kebijakan moneternya pun lebih dari cukup. Nah, sekarang silakan dari sisi fiskal policy-nya monggo, mungkin lebih dipercepat lagi, lebih diabsorb lagi sehingga ini bisa memiliki daya ungkit, ya, daya ungkit kepada real sektor untuk bergerak. Nah, jika ini terjadi, maka skenario berikutnya adalah orang pasti butuh pendanaan. Nah, ketika orang itu butuh pendanaan, mereka akan datang ke perbankan, bisa juga ke jalur non perbankan, yaitu misalnya capital market dan sebagainya. Nah, ini skenario ini yang sekarang saya lihat sedang dilakukan oleh semua otoritas terkait, baik itu BI, OJK, dan tentu saja tentu saja dari Kementerian Keuangan saya kira. Ini desain yang policy yang akan kita gerakkan ke depan, Poppy. Oke, Mas David, kalau kita lihat angka kan ini semuanya bergerak turun ya dari sisi pertumbuhan kredit bank umum, kemudian kredit investasi, kredit modal kerja juga mengalami penurunan. Ini apakah kalau dilihat dari angka-angka ini, transmisi kebijakan ini kurang efektif atau ada input lain yang lebih pasti untuk menaikkan angka kredit ini selain persoalan pandemi? Ya, ini tadi saya dengar dari Mas Rian ya memang persoalannya jelas di situ bahwa ini seperti ayam dan telur, mana yang duluan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini memang perlu ada breakthrough. Breakthrough itu dari mana? Salah satunya
harus ada pump priming sebenarnya atau tadi dorongan fiskal yang lebih kuat lagi ya, dan implementasi atau realisasinya yang dipercepat ya. Karena mau dilakukan didorong semacam apapun ya untuk pelaku usaha untuk mengambil kredit misalnya dalam kondisi sekarang, kredit yang lama saja mungkin mereka juga khawatir gitu, terutama di beberapa sektor tertentu ya yang paling terdampak, contohnya yang terkait dengan pariwisata misalnya, atau angkutan udara ya, angkutan secara umum dan angkutan udara misalnya. Ini juga sulit karena memang misalnya Indonesia sudah pulih pun COVID-nya misalnya, sudah recover ya, pandeminya bisa ditangani dengan 100%, tapi kalau di negara-negara lain itu masih bermasalah ya, itu jadi persoalan. Ya, mereka mobilitasnya pasti akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya pandemi di Indonesia tidak bisa segera dituntaskan, ini juga wisatawan yang dari luar juga pasti tidak diizinkan oleh negaranya untuk datang ke Indonesia. Ini satu contoh. Ya. Jadi di sini memang perbankan itu hanya bisa follow the trade ya. Jadi kalau aktivitas bisnisnya itu sudah jalan, tentunya mereka tadi seperti dikatakan oleh Mas Rian butuh pendanaan, butuh tambahan modal ya, tambahan kredit dalam hal ini. Nah ini biasanya mereka bisa pergi ke pasar modal atau ke perbankan ya. Tapi kalau misalnya cash flow-nya masih bermasalah ya, penjualannya masih cenderung lemah ya, tentunya mereka akan pikir-pikir dulu gitu ya. Nah ini untuk mendorong penjualan beberapa sektor ini sebenarnya tren-trennya kalau saya lihat trennya sudah ada perbaikan ya. Contohnya misalnya yang terkait UMKM, sebenarnya kalau kita lihat dari data itu kecenderungan ada perbaikan. Tapi di sisi lain memang untuk konsumen ataupun korporasi ya kecenderungannya sekarang masih berlebih dananya, karena mereka juga bingung ya, mau ekspansi tapi demand belum muncul seperti itu. Jadi itu kenapa tadi dana atau DPK-nya, dana pihak ketiganya tumbuhnya bagus sekali, 11-12% sejauh ini. Itu karena mereka yang punya dana ya, korporasi maupun juga mereka yang berpendapatan menengah ke atas, itu mereka belum spend. Dan biasanya kalau mereka belanja, ini biasanya akan menggerakkan pastinya ekonomi kita karena dana mereka besar. Namun pemerintah sudah cukup baik ya dalam hal ini untuk yang UMKM, mereka yang paling terdampak lewat bansos dan lain-lain ini sudah jalan. Itu kenapa aktivitas di sisi UMKM-nya juga sudah cukup baik ya recovery-nya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Rian dan juga Mas David usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.